Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Dalam video cergam kali ini, saya akan menggambarkan sekaligus menceritakan satu kisah dengan judul Bukan suatu perkara yang mudah bagi seorang yang berprofesi sebagai supir ambulan. Selain harus mempunyai fokus yang benar-benar terjaga saat sedang menyetir, seorang supir juga membutuhkan nyali yang besar. Kejadian seram yang dialami oleh Husni, yang saat itu baru beberapa minggu menggeluti pekerjaan sebagai sopir ambulan di salah satu rumah sakit yang ada di kota Pekanbaru, Riau. Pekerjaan yang membuat ia harus membiasakan diri berada di dalam mobil bersama jenazah yang ia antarkan ke rumah duka. Selain mengantarkan di waktu pagi dan siang hari, ia juga harus mempersiapkan diri untuk mengantarkan jenazah di malam hari. Semuanya tergantung shift pekerjaan yang dilakukannya. Meski mulai terbiasa mengantarkan jenazah, ternyata ia pernah mengalami sesuatu hal yang menurutnya mempunyai nilai keseraman yang menakutkan. Kejadian beberapa waktu yang lalu itu, ketika itu ia sedang ditemani oleh rekannya, sedang mengantarkan jenazah menuju ke rumah duka yang berada di sekitaran kota Bangkinang, Riau. Peristiwa yang membuat Husni merasa ketakutan tersebut terjadi saat ia dan rekan kerjanya mengantarkan jenazah seorang wanita muda yang meninggal di rumah sakit karena kecelakaan lalu lintas. Pada malam itu, tidak sedikit pun terlintas di pikirannya kalau akan terjadi sesuatu yang bakal membuat bulu kuduknya berdiri. Malam itu ia mendapatkan tugas bersama seorang rekannya yang bernama Risman untuk mengantarkan jenazah ke rumah duka. Selama perjalanan tidak ada kendala sama sekali. Semuanya berjalan normal dan lancar, sehingga jenazah sampai di rumah duka dan diterima oleh pihak keluarga yang telah menanti kedatangan mereka. Setelah serah terima jenazah kepada keluarga yang berduka selesai, Husni pun segera memacu mobil ambulan yang ia kemudikan untuk kembali ke kota Pekanbaru. Dalam perjalanan pulang itu, entah kenapa Husni dihantui oleh perasaan yang tidak menentu. Bayangan jenazah gadis yang baru saja ia antarkan itu terus bermain di pikirannya. Sedangkan Risman, rekan kerja yang turut menemaninya malam itu, telah terlelap dalam tidurnya. Malam itu jalanan yang baru beberapa kilometer ia lalui terasa sangat sepi dan mencekam, tidak seperti biasanya. Dalam keheranannya tersebut, tiba-tiba Husni menangkap aroma wangi yang menusuk hidungnya. Sangat jelas, aroma itu adalah aroma bunga melati yang entah dari mana datangnya. Memang tidak masuk akal. Husni mencoba menepis pikiran-pikiran buruk yang mulai merasukinya. Kembali Husni dibuat merinding saat penciumannya merasakan aroma bunga melati itu yang kemudian berbau anyir darah. Bau itu memenuhi seisi mobil yang ia kemudikan. Bau itu semakin lama semakin kuat. Perasaan takut pun mulai merasuki jiwa Husni. Ia berusaha membuang pikiran-pikiran buruk tersebut. Husni terus memacu mobil ambulan tersebut dengan kecepatan standar. Namun entah kenapa, seakan-akan laju mobil itu begitu pelan, seperti membawa muatan barang yang sangat banyak. Husni mencoba menoleh ke kaca spion tengah.
Alangkah kagetnya Husni. Tiba-tiba ia melihat ada sesosok perempuan berambut panjang sedang duduk di kursi belakang. Dengan suara tangisannya yang sangat terdengar jelas. Secara perlahan, Husni pun mengerem laju mobil ambulan yang ia kemudikan. Dan dalam ketakutannya, kembali ia menoleh ke belakang. Namun tidak ada siapapun yang terlihat. Angin malam kembali membawa aroma bunga melati yang sangat menusuk memenuhi ruang mobil ambulan tersebut. Di dalam ketakutan yang mulai menjalar ke jiwa Husni, kembali ia mendengar suara tangisan itu. Dengan ketakutan, Husni pun membangunkan rekannya Risman yang masih terlelap dalam tidurnya. Risman segera terbangun. Kemudian Husni pun menceritakan perihal yang ia rasakan serta kejadian seram yang baru saja ia alami. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk memeriksa kondisi dalam mobil ambulan tersebut. Ternyata Husni menemukan bungkusan plastik berwarna kuning yang seharusnya turut ia serahkan kepada keluarga jenazah sewaktu serah terima jenazah. Husni lupa menyerahkan bungkusan plastik itu pada keluarga jenazah. Plastik kuning yang berisikan pakaian jenazah yang ia kenakan sewaktu kecelakaan yang telah merenggut nyawa sang gadis tersebut. Akhirnya Husni dan Risman pun sepakat untuk kembali lagi ke rumah duka, menyerahkan bungkusan plastik kuning yang terlupakan oleh mereka. Dan sesampainya di rumah duka, Husni pun menyerahkan bungkusan plastik kuning tersebut kepada ahli keluarga, yaitu bapak si gadis. Dalam kesedihannya, sang bapak menceritakan sebenarnya bahwa bungkus plastik tersebut memang berisikan baju, celana, serta jaket kesukaan anak gadisnya ketika ia masih hidup. Setelah menyerahkan bungkusan plastik yang terlupakan itu, Husni dan Risman pun berpamitan kepada keluarga jenazah. Mereka kembali memacu mobil ambulan yang dikemudikan oleh Husni menuju kota Pekanbaru. Dalam perjalanan pulang, tidak ada lagi kendala atau kejadian yang menakutkan menimpa mereka. Pengalaman tersebut tidak membuat ciut nyali Husni. Yang terpenting adalah menjalankan tugas sebaik mungkin. Satu hal yang membuat Husni menjadi seorang supir ambulan karena bekerja di bidang pelayanan dan dapat menolong manusia. Bekerja dengan ikhlas merupakan bagian ibadah. Setelah peristiwa tersebut, Husni selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat menjalankan tugasnya. Demikianlah video cergam kali ini. Sampai jumpa di video cergam lainnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalam.